Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan ketiga, bab kedua tentang pengetahuan peta, pengetahuan dasar pemetaan, penderaan jauh, dan SIK. Ananda semua, pada pertemuan ini berbeda dengan pertemuan kemarin, yaitu pertemuan tentang bab 1, pengetahuan dasar geografi. Yang sudah kita bahas yaitu tentang aspek geografi, ruang lingkup geografi, pengertian geografi, sampai ke prinsip geografi. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang pengetahuan dasar pemetaan dan penginderaan jauh serta sistem informasi geografi. Kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran pertemuan ketiga ini adalah memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Itu adalah kompetensi dasar pengetahuan. Sementara kompetensi dasar keterampilan yaitu membuat peta tematik wilayah provinsi atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah pembahasan materi ini adalah pengetahuan peta, maka diharapkan dapat menjelaskan dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Tentang pengetahuan peta dan penginderaan jauh serta sistem informasi geografi ini ada beberapa pertemuan yang akan kita bahas. Nah, untuk pertemuan pertama ini yang akan kita bahas yaitu pengertian peta, jenis-jenis peta, fungsi peta, dan tujuan peta. Yang pertama kita masuk kepada pengertian peta. Mungkin kamu sudah mengetahui tentang peta. Apa saja pengertian peta? Peta yaitu secara umum rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Jadi maksudnya adalah gambar rupa bumi. Kita tahu bahwa globe atau bumi ini adalah bulat. Lihat pada globe. Maka kita pindahkan pada satu bidang datar dengan harus memakai skala. Sebab tidak mungkinlah akan kita pindahkan rupa bumi ini ke bidang datar. Pasti ada skala. Tentu dengan skala-skala sesuai dengan dasar atau bahan yang akan kita pakai. Yang kedua, menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Jadi ini adalah pengertian geografi menurut para ahli. Dan nanti di akhir kamu akan menjelaskan pengertian peta sesuai dengan pendapat kamu. Yang berikutnya adalah hal-hal penting yang terkait dengan peta. Ini ada peta. Peta yang harus kita lihat dalam pemetaan atau peta. Yang pertama, pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema atau judul peta. Yang kedua atau B, adanya proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi dan skala. Jadi, di dalam pembuatan peta harus kita tahu apa yang harus kita gambarkan, apa judul peta kita, dan wilayah apa yang harus kita pindahkan ke bidang datar. Yang kedua, bentuk muka bumi ini akan kita pindahkan tentu pakai proyeksi dan juga memakai skala. Ini penting, skala adalah sangat penting sekali dalam penggambaran atau pembuatan peta. Yang ketiga adalah proses pengecilan ukuran muka yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa untuk mengecilkan muka bumi pakai skala. Skalanya sesuai dengan kertas atau apa yang kita pakai. Yang kedua adalah jenis-jenis peta. Yang pertama adalah peta umum. Ini lihat peta umum. Ini adalah peta korografi. Peta menggambarkan tentang permukaan bumi. Yang kedua, peta topografi. Menggambarkan tentang keadaan wilayah yang kita petakan. Yang ketiga adalah peta dunia. Nah, semua peta atau ketiga peta ini termasuk peta umum karena hanya menggambarkan tentang semua yang terdapat dalam permukaan bumi. Ya, kalau peta umum menggambarkan semua yang terlihat
atau yang terdapat di permukaan bumi. Itu adalah peta umum, atau contohnya peta Indonesia, atau mungkin peta Pulau Sumatera, atau lebih kecil lagi peta Sumatera Barat. Itu peta umum. Yang berikutnya, peta tematik. Pernah mendengar kata-kata tematik? Di SD ada pembelajaran tematik, yaitu tema. Ada tema-tema tertentu yang kita bisa baca dalam peta. Nih contohnya. Dan ini contohnya lagi. Peta tematik adalah peta yang bisa kita lihat tema-tema tertentu yang tergambar dalam peta itu. Berdasarkan peta tema atau peta tematik berdasarkan skala, ada peta kadaster, peta yang skalanya 1 berbanding 100 sampai 1 berbanding 5000. Peta kadaster ini biasanya peta tanah karena ukurannya besar, perbandingannya besar, 1 berbanding 100 sampai 1 berbanding 5000 cm. 1 kilo di lapangan, 100 cm di peta, 1 cm di peta. Perbandingannya begitu, 1 kilo 1 cm di peta, atau sebaliknya. Yang kedua, peta skala besar, yaitu 5000 sampai berbanding 250.000. Ini biasanya peta provinsi atau peta kabupaten kota, karena skalanya juga angkanya besar. Yang ketiga, peta skala sedang, 250 sampai 500.000 meter. Ini juga termasuk peta Pulau Sumatera misalnya dicontohkan, atau peta Provinsi Sumatera Barat yang lebih besar lagi, dan sebagainya. Yang keempat adalah peta skala kecil. Ini bisa peta Indonesia atau bisa peta dunia. Atau ada lagi peta geografis, yaitu skalanya lebih dari 1 juta. Ini temanya adalah skala. Ada lagi peta tematik, ini contohnya peta iklim. Itu peta tematik. Itu berdasarkan skala tadi, sekarang peta berdasarkan iklim. Peta iklim dan sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi peta. Peta mempunyai fungsi yang sangat banyak bagi kita kalau kita mempergunakan peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah. Kalau kita pergi menjelajah suatu wilayah ke hutan belantara, kita harus punya peta. Peta ini menunjukkan posisi. Kalau seandainya tidak punya peta, kita tidak akan tersesat di lapangan. Jadi kalau orang-orang pergi menjelajah atau mapala misalnya, mereka punya peta lokasi yang akan mereka tuju. Kalau sekarang kan juga bisa pakai kompas dan sebagainya. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena atau bentuk pada permukaan bumi. Contohnya peta topografi atau peta Indonesia tadi. Kan ada warna hijau, warna kuning, warna coklat dan sebagainya. Ini menunjukkan fenomena pada wilayah itu. Misalnya warna hijau merupakan dataran rendah, warna kuning merupakan daerah ketinggian dan daerah ketinggian dan juga gunung, atau warna coklat itu daerah paling tinggi yaitu pegunungan. Kalau di perairan warna biru, ada biru tua, ada biru muda. Ini menunjukkan fenomena atau bentuk muka bumi. Yang ketiga fungsinya adalah memperlihatkan ukuran, luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Bagaimana kita menentukan ukurannya, luas atau dan sebagainya? Ini adalah dengan skala peta. Makanya penting dalam pembuatan peta menentukan skala peta supaya kita bisa memperlihatkan ukurannya, luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat adalah menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Misalnya ada peta Indonesia atau peta Sumatera atau peta Kota Pariaman. Kita bisa membaca informasi dalam peta itu. Oh, ini adalah lokasi. Misalnya peta tematik lokasi pariwisata. Ini adalah lokasi pariwisata. Ini adalah daerah jalur transportasi. Ini adalah daerah perdagangan dan sebagainya. Jadi apa-apa yang tergambar dalam peta kita bisa memperoleh informasi. Itu adalah fungsi peta.
Berikut adalah tujuan peta. Di dalam pembuatan peta, pasti ada tujuan yang harus kita peroleh. Yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan. Peta ini bisa membantu kita dalam navigasi atau perencanaan wilayah atau tata ruang, berkaitan dengan tata ruang. Jadi tujuannya bisa membantu kita untuk menata atau merencanakan atau membuat pertumbuhan wilayah atau pemekaran wilayah. Maka kita bisa, tujuannya membantu kita dalam navigasi dan perencanaan. Yang kedua, analisis data spasial. Dengan adanya peta, kita bisa menganalisis data spasial atau ruang. Bagaimana ruang itu? Karena dalam peta ada skala. Apakah ruangan ini bermanfaat bagi kita atau bagaimana? Yang ketiga, menyimpan informasi. Iya, tujuan peta bisa menyimpan informasi. Tapi dalam penyimpanan informasi ini, karena ruang itu akan berbeda atau berubah dari masa ke masa. Penyimpanan buat sementara. Dan nanti akan kita bahas lagi dalam sistem informasi geografi. Jadi menyimpan informasi yang bermanfaat bagi kita. Yang keempat, tujuan peta adalah membantu dalam pembuatan satu desain. Oke, misalnya kita akan mendesain areal perumahan. Kita harus punya peta dasar, peta lokasi, dan peta persebaran wilayah. Nah, kalau kita sudah punya peta itu, kita bisa membantu kita dalam pembuatan satu desain. Misalnya kita akan mendesain daerah itu daerah perumahan, atau mendesain daerah itu daerah jalur transportasi, atau mendesain daerah itu adalah daerah pasar dan sebagainya. Jadi banyak tujuan yang kita peroleh. Yang kelima adalah komunikasi informasi ruang. Komunikasi informasi ruang. Dengan adanya peta, tujuannya bisa mendapatkan informasi tentang ruang itu. Ini juga berkaitan dengan tujuan nomor 3, yaitu menyimpan informasi. Itu kan menyimpan. Sekarang kita bukan menyimpan, bisa menerima informasi tentang ruang itu. Jadi kalau tadi kan menyimpan, sekarang komunikasi. Kita terima informasi ruang, tentang ruang itu. Apakah ruangnya tanahnya subur dan sebagainya. Itulah pembahasan kita pada pertemuan pertama ini tentang pengetahuan dasar pemetaan. Kita baru masuk pemetaan, yaitu tentang pengertian peta, jenis peta, fungsi peta, dan tujuan peta yang kita peroleh. Setelah kita membahas tentang pemetaan, dasar pemetaan tadi, maka sekarang Ibu akan mengasih kamu tugas, itu sebanyak 3 buah, berkaitan dengan materi yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, tuliskan kesimpulan pengertian peta menurut kamu. Tadi kan ada 2 pengertian. Yang kedua, kenapa peta topografi dikatakan peta umum? Jelaskan. Tadi juga telah jelaskan. Yang ketiga, yaitu menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Apa maksud kalimat tersebut? Jelaskan. Dan nanti kumpulkan seperti biasa yang telah dibuat dalam WA Group, kumpulkan ke sekolah dalam masukkan dalam satu map. Demikianlah materi kita pada pertemuan pertama tentang pengetahuan dasar peta, dan kita ketemu lagi pada pertemuan kedua dengan lanjutan materi yang pertama ini tentang pengetahuan dasar peta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.